Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora Yo Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu wow, tak kamu tahu ini yang sebenarnya dia rencanakan di balikmu. Ya, wow, tak kamu tahu ini yang sebenarnya dia rencanakan di balikmu. Oke. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembaca untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya ya. Dan kalau kamu pingin energinya yang jelas, terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Oke ya. Tak kamu tahu ini yang sebenarnya dia rencanakan di belakangmu. Kita lihat dulu situasi kondisi relationship kalian seperti apa saat ini. Teman-teman, saat ini kamu tuh sama dia berjarak ya, memang ya teman-teman. Ada jarak di antara kalian saat ini, sedang berjauhan baik secara energi ataupun secara fisik, yang memang sangat mungkin banget sebenarnya di sini ada energi LDR di antara kalian ya. Yang ini juga mungkin menjadi suatu, bisa dikatakan suatu halangan atau suatu rintangan dalam hubungan ini ya. Ada jarak ya teman-teman. Dan ini mungkin memang soal ngomongin hubungan itu ke depan akan seperti apa, jangka panjang akan seperti apa, ke depannya akan seperti apa teman-teman. Dan ini semua membawa kepada energi yang penuh dengan keraguan, ketidakpastian, kegalauan ya gitu ya, worry gitu ya, khawatir ya. Kayak ini hubungan yang bikin galau. Ini bisa nggak sih hubungan dilanjutkan ke depannya? Ini bisa nggak sih hubungan untuk jangka panjang? Ini gimana ya, ada jarak di antara kita. Jadi ini hubungan-hubungan yang memang sedang lagi bikin risau ya. Dan memang kerisauan inilah yang menjadi kunci utama dalam hubungan ini, yang mungkin saat ini membawa kamu ke dalam pemikiran kayak, apakah sebenarnya hubungan ini ada solusinya? Apakah sebenarnya hubungan ini ada jalan keluarnya? Ya, tentang segala kendara yang ada. Ya, karena melihat bahwa potensi hubungan ini kok terasa seperti gambling ya. Terasa seperti 50-50. Ada yang merasa mungkin bisa terus jalan tapi juga nggak yakin. Ada juga yang mau udahan tapi juga nggak yakin. Jadi hubungan yang kayak 50-50, setengah-setengah. Setengah mau jalan, setengah mau udahan. Setengah ada potensi, setengah lagi nggak bisa ya. Ini juga ngomongin soal situasi keuangan yang mungkin sekali sedang dalam kondisi keuangan yang ya dibilang ada-ada tapi juga belum cukup. Kalau untuk masalah jangka panjang kayak gitu ya, kalau untuk keberuntungan jangka panjang kayak gitu ya teman-teman. Atau di sini memang sedang ada masalah keuangan yang semakin membuat hubungan ini tuh semakin mengkhawatirkan teman-teman ya. Tuh, karena ini adalah hubungan yang sangat mungkin adanya percabangan ya, bingung ya, mau ngambil langkah kemana, mau ngambil keputusannya seperti apa teman-teman ya pada saat ini. Itu yang kalau Sora lihat ya. Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu? Teman-teman, perasaan dia sama kamu tuh sebenarnya masih sangat-sangat kuat ya. Walaupun sebenarnya di sini banyak kekhawatiran, banyak keraguan, ada jarak juga, tapi sebenarnya di sini ada perasaan yang sangat kuat dan dia sudah tetap perasaannya sama kamu, ya. Jadi di balik keraguan-raguannya dia itu sebenarnya bukan ragu soal perasaannya. Sebenarnya kalau Sora lihat di sini ya, lebih kepada ragu tentang keadaannya, ragu tentang situasinya. Tapi kalau ditanya perasaannya, perasaan dia kuat sama kamu, teman-teman. Sementara gimana perasaan kamu ke dia? Ini bisa vice versa. Kamu tuh perasaannya sama dia itu on off ya. Ada waktu kamu itu ngerasa intens banget sama dia, tapi ada waktu juga kamu ngerasa bahwa mungkin sebaiknya aku menjauh dari orang ini, kayak gitu ya. Perasaan kamu tuh sama dia itu tidak menentu, sangat-sangat naik turun teman-teman secara emosional ya. Kalau yang Sora lihat di sini, karena mungkin saja kamu merasa orang ini pergerakannya pun tidak pasti, orang ini pun pergerakannya pun seperti apa yang ditawarkan sama kamu pun gak pasti, makanya perasaan kamu jadi ikutnya pasti. Oke, di balik itu semua kita mau coba lihat apa yang sesungguhnya dia rencanakan sama kamu ya. Nih, ada langsung kebuka kartunya. Ada sesuatu yang sebenarnya sedang dia rencanakan di balik kamu teman-teman, yang mungkin kamu selama ini nggak tahu karena dia tidak menceritakan, dia tidak terbuka ya. Jadi ini adalah rencana-rencana yang mengendap-endap, diam, tapi sebenarnya dia sedang lakukan ya teman-teman di belakang kamu.
Sora tidak tahu rencana apa yang akan terbuka di sini, baik buruk apa adanya dibacakan. Sora sudah memutuskan. Ternyata banyak juga yang siap, banyak juga yang nggak siap teman-teman ketika ngedengerin kebenaran. Aku nggak tahu kamu tim yang mana. Cuman kalau aku pernah mendapatkan komentar katanya, Sora aku nggak bisa sama kamu orangnya to the point banget, kamu orangnya belak-belakan banget. Ya mungkin memang nggak cocok sama saya. Ya, kalau aku orangnya gini loh. Kita tuh sudah banyak banget hidup dengan semua yang tidak nyata, ya. Contohnya di internet gitu ya. Kita melihat semuanya itu disajikan segala sesuatu yang diperbagus banget, yang dipersusah banget gitu ya. Jadi tidak lagi nyata, segala sesuatu itu bentuknya ilusi ya. Makanya aku memutuskan untuk ya udah baca apa adanya. Aku sedang mengajarkan kalian untuk terima namanya kenyataan apa adanya. Siap nggak siap, suka nggak suka, itu apa adanya ya. Manusia itu sekarang jadinya punya banyak masalah karena semua yang dia lihat itu adalah sesuatu yang tidak real dan tidak nyata. Ekspektasi yang berlebihan ya, buayan-buayan yang tidak berdasar, itu yang terjadi di situasi kita teman-teman ya. Padahal belum tentu kan dibaliknya seperti itu teman-teman ya. Kita selalu lihat kehidupan orang-orang terkenal, sosok-sosok public figure semuanya bagus gitu ya, indah. Wah kayaknya bahagia banget ya gitu ya. Orangnya ganteng, orangnya cantik, duitnya banyak, terkenal. Wah pernikahannya mewah gitu ya. Ternyata teman-teman bisa lihat apa adanya. Pernikahan mereka juga banyak yang bermasalah, pengkhianatan ada. Lalu di sana juga ada banyak banget deh ceritanya gitu yang nggak kamu sangka. Di balik yang sempurna itu ternyata nggak seperti itu kan teman-teman. Belum lagi sosok-sosok yang stres ternyata di balik itu semua gitu ya. Jadi makanya kita harus realistis teman-teman ya. Yang sebenarnya direncanakan di balik ini teman-teman. Sebenarnya yang dia rencanakan di balik ini semua sebenarnya ada teman-teman, dia menyadari kalian itu punya hubungan yang twin flame. Kalian hubungan yang saling mengisi, saling membalancing. Jadi sebenarnya yang dia rencanakan adalah untuk kamu tuh bisa saling mengisi sama dia. Ya, jadi kalau memang ada sisi kamu yang tidak dia miliki, itulah yang berusaha dia seimbangkan atau diisi sebenarnya di teman-teman yang selama ini dia ada di dalam rencananya dia. Contoh ya, apabila kamu menjadi sosok yang lebih menggebu-gebu ya, dia menjadi sosok yang lebih tenang ya, dia berencana untuk menjadi sosok yang lebih tenang supaya bisa seimbangin kamu. Atau sebaliknya, kalau dia itu kalau kamu adalah sosok yang sangat-sangat pasif misalnya ya, sangat-sangat melankolis gitu misalnya ya, baper gitu ya, dia akan berusaha menjadi seseorang yang lebih pakai logika ya. Jadi memang rencananya dia adalah aku akan selalu menyeimbangkan apa yang kamu lakukan. Jadi makanya kenapa sikapnya dia itu kadang kesannya tuh kayak ubah gitu ya teman-teman. Tapi lebih kepada dia itu mengisi sikap-sikap atau bagian-bagian dari kamu yang untuk supaya seimbang seperti apa. Jadi ketika kamu lagi bucin banget, emosional banget, misalnya ya, lagi kecewa banget, lagi dar-dar-dor banget gitu ya, dia memilih untuk jadi sosok yang lebih diem, lebih pasif, lebih ngalah, lebih udahlah ya, daripada aku tanggepin nanti malah makin kita ribut gitu ya. Itu adalah yang sama ini di balik kamu dia lakukan ya, dia rencanakan, memang dia planningnya seperti itu untuk bikin hubungan kalian lebih seimbang ya. Yang kedua teman-teman, yang dia rencanakan di balik kamu selama ini ada ya, niatan dia untuk masuk ke dalam fase baru dalam hubungan ini. Ya, sebenarnya selama ini kamu tidak tahu kalau dia itu sudah berubah pikirannya, sudah berubah berencanaannya. Ya, artinya di sini itu ada proses bertumbuh selama ini yang kamu tidak tahu. Ya, di balik sikapnya dia yang mungkin kelihatannya kok diem, kok cuek, kok keluar masuk ya. Sebenarnya kalau surat di sini banyak perubahan pemikiran dia, pendewasaan dia yang terjadi di belakangnya. Ya, jadi ini adalah satu keinginan yang dia berharap kalian itu ada perencanaan untuk dia masuk ke dalam babak baru di dalam hubungan kalian. Ya, dan kalau memang kalian sedang terpisah, dia berharap bisa kembali ya, bersatu kembali, rekindle, bersatu kembali, tapi juga masuk ke tahap yang baru. Jangan bersatu lagi tapi masalahnya masih sama, berkutat di sana. Jadi itu yang sedang dia rencanakan teman-teman. Salah satunya memang cara berkomunikasi sama kamu yang mungkin dia harapkan untuk bisa lebih diperbaiki. Mungkin ada perubahannya teman-teman. Dan sebenarnya teman-teman ya, dia itu punya rencana yang kamu tidak tahu adalah dia itu punya energi, dia itu masih sayang kamu, dia masih sangat suka sama kamu ya.
Dan kalau Sora lihat, dia itu pingin bisa kayak kenal kamu lebih jauh lagi, mungkin lebih banyak berkencan sama kamu ya. Berkencan tuh bahasa jadul banget, anak sekarang bilangnya dating. Lebih kenal kamu lebih jauh lagi, mengetahui sisi yang dia suka dari kamu tuh seperti apa, yang dia nggak suka dari kamu seperti apa ya. Dan yang dia rencanakan itu sangat mungkin ada perubahan mendadak yang kamu tidak pernah menyangka, dan kamu tidak akan menduga dia bisa berubah seperti itu ya. Jadi ini ada perencanaan yang artinya gini loh, perubahan dia, pergerakan dia itu adalah segala sesuatu yang dia rencanakan, teman-teman ya. Itu adalah sesuatu yang tidak terduga, teman-teman, secara tiba-tiba gitu ya, yang kamu juga bisa saja nggak nyangka gitu ya. Memang dia itu tipe orang yang lebih senang spontan aja, langsung to the point aja aku lakukan gitu ya, daripada terlalu banyak bicara. Kamu lihat langsung aja ya. Dan di balik kamu, dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya, dan dia sedang mempersiapkan waktu ya. Dia itu sedang, di baliknya dia tuh sedang menjalankan progres ya. Dia sedang berproses sebenarnya. Berproses secara energi perubahan diri, berproses secara situasi keuangan buat masa depan kalian. Dia juga sedang berproses untuk menunggu segala sesuatunya bisa lebih baik. Intinya ada progres dan proses di sini, teman-teman, yang sedang berlangsung, yang di balik ini kamu tidak tahu dia sedang berusaha berlomba dengan waktu ya. Dan dia itu mencoba untuk, kalau surat di sini ya, di balik ini kamu tidak tahu kalau dia itu sedang mencoba untuk merubah sudut pandangnya dia, mencoba untuk mengerti persepsi kamu. Kalian selama ini mungkin berbeda sudut pandang, berbeda cara berpikir ya. Dan dia itu sekarang di balik ini tuh sedang berusaha untuk melihat hubungan kalian itu seperti apa sih secara keseluruhan. Lagi berusaha introspeksi diri, lagi berusaha pakai kacamata kamu, apa sih yang kamu rasain, apa sih yang kamu pikirin gitu ya. Dia mencoba untuk ya menjadi seseorang yang bisa melihat segala sesuatu lebih baik. Jadi di balik ini semua ternyata dia itu menilik ke dalam ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, dia sadar juga gitu ya, teman-teman. Dia itu mungkin selama ini tidak punya cukup empati dan tidak cukup mengerti keadaan kamu atau perasaan kamu. Makanya di balik ini semua dia berusaha untuk mengerti bagaimana perasaannya kamu, yang tadi Sora udah bilang ya, gitu loh ya. Dan berusaha untuk menjadi seseorang yang apa ya, untuk sadar diri gitu ya. Kalau selama ini tuh mungkin dia tidak cukup mengerti dan memahami perasaan kamu gitu ya, emosi kamu. Jadi dia, kalau Sora lihat di sini, di balik itu semua ya, di balik dia menghindar, teman-teman ya, dari kamu, sebenarnya dia itu tidak ingin lebih menyakiti kamu lagi. Jadi dia itu punya rencana kayak, aku tuh nggak menghindari komunikasi sama kamu ya. Itu hanya karena memang tidak lain dan tidak bukan dia itu tidak ingin menyakiti kamu. Jadi rencananya dia adalah memang ya, aku itu tidak berdiri dengan kamu sekarang karena memang aku punya rencana kalau segala sesuatu sudah lebih jelas, sudah lebih tenang, dan aku emosinya juga lebih bagus, kamu emosinya juga lebih bagus, baru aku akan bicara ya. Jadi memang sudah dia rencanakan untuk menghindar komunikasi sama kamu, karena dia sadar ketika kalian sedang sama-sama emosi, kamu lagi emosi, dia emosi, kalian sangat berpotensi untuk saling menyakiti, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Karena memang dia itu punya sisi impulsif juga ya, nanti takutnya nggak ada dipikir, nggak ada diduga gitu ya, kepancing gitu ya. Jadi dia lebih baik kayak udah aku planningin untuk hindarin dulu daripada nanti aku impulsif, kepancing, ke trigger gitu ya. Dan sebenarnya dia punya rencana tentang untuk bisa lebih banyak memberikan kamu cinta, sayang, perhatian. Makanya salah satu bentuk upayanya adalah dengan bisa punya situasi yang lebih baik ya, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, apa usahanya dia ya? Yang pertama, kalau Sora lihat, dia itu pingin untuk lebih perbaikin komunikasi dia sama kamu, teman-teman ya. Dan dia itu sedang berusaha untuk banyak diskusi, mungkin banyak bicara dengan orang-orang di sekitar dia untuk selesaiin masalah-masalahnya dia, teman-teman. Dan sebenarnya dia itu dibalik itu semua punya hasrat yang sangat kuat. Dan kalau Sora lihat, dia itu
ingin sekali mempertahankan hasrat dia sama kamu untuk bisa tetap membara, teman-teman. Ya. Dan yang dia sedang rencanakan adalah dia itu pingin merubah hubungan ini gitu ya, teman-teman, supaya bisa bertumbuh dan lebih baik. Karena kalau Sora lihat, dia itu takut kalau hubungan ini sudah tidak ada kesempatan. Jadi orang ini sedang mempersiapkan untuk dia masuk lagi ke kamu untuk ada kesempatan kedua. Dan selama ini di balik itu semua, teman-teman, dia punya satu perencanaan tentang pembelajaran. Artinya dia mengerti dan memahami kalau hubungan ini banyak membawa perencanaan, banyak membawa pembelajaran buat dia gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya dia itu berharap, berencana bahwa hubungan ini bawa pembelajaran bukan cuma buat dia tapi buat kamu juga, teman-teman. Dan yang pasti yang dia rencanakan, dia ingin membangun ulang hubungan dengan kamu. Ya, dia mau perbaikin hubungan, makanya dia mulai dengan memperbaiki dirinya sendiri. Ya, dia sedang berusaha untuk perbaiki hidupnya, keadaannya dia yang sudah berantakan. Mungkin dia juga banyak hal-hal yang sudah terlanjur berantakan di dia, teman-teman. Ya, dan dibalik ini, dia mungkin nggak pernah bilang sama kamu bahwa dia itu punya banyak pembelajaran, gitu ya. Dan dia berencana untuk kedepannya bisa lebih banyak punya memori yang baik soal kamu. Jadi yang kamu tidak tahu sebenarnya adalah yang dia rencanakan adalah dia pingin untuk membuka semuanya sama kamu. Ya, kalau selama ini dia menutupi perasaan dia ke kamu, dia banyak nggak terbuka sama kamu, dia tuh sebenarnya pingin, ya, dia berencana untuk membuka semuanya. Sebenarnya kalau surat di sini dia tuh takut ya untuk membuka itu, sebenarnya takut kamu jauh gitu ya. Oke. Dan dia berencana untuk memang mengejar kamu kembali. Karena banyak dari kalian yang mungkin sudah nggak mau sama orang ini, sudah berhenti ngejar dia. Jadi dia berencana untuk mengejar kamu kembali ya, teman-teman. Ya. Karena di sini memang dia ingin menebus rasa sedih dan kecewa dan luka yang pernah dia berikan sama kamu, ya. Karena selama ini mungkin dia mengecewakan kamu, teman-teman. Dan dia berencana untuk bisa menyembuhkan hati kamu, ya. Yang mungkin sudah banyak terluka, kecewa, menjadi sosok yang lebih baik ya, teman-teman. Dia tuh ingin terlepas dari situasi yang dia tuh sadar mungkin dia juga banyak toksiknya gitu loh. Yang dia rasakan, teman-teman, dia itu kangen ya, dia banyak membaca lagi chatting-chatting di antara kalian gitu ya. Dan itu juga mungkin di sana ada ungkapan hati kamu, ada unek-unek kamu, ada ekspektasi kamu. Itu yang dia baca, yang dia harap untuk dia bisa penuhin, teman-teman, untuk kamu ya. Dan dia itu kangen meskipun dia diam, dalam diamnya dia, meskipun kelihatannya dia nggak kenapa-napa, dia sangat kangen ya. Tuh kan, kalau aku diem itu bukan karena aku nggak punya perasaan sama kamu. Ya, kamu tuh selalu ada di hati aku. Karena memang yang dia lagi lakukan adalah ini semua. Ya, dia butuh waktu untuk memenuhi ini semua. Dia pingin bangun hubungan lagi. Ya, dan dia tahu seharusnya dia banyak jujur dan terbuka soal perasaan dia sama kamu. Artinya orang ini sadar dia sama ini banyak tidak terbuka soal perasaan dia ke kamu. Ya, dia masih butuh waktu. Ya, jadi memang kenapa dia sama ini diam. Di balik diamnya dia itu karena dia merasa ini semua masih berproses. Aku sedang masih berusaha mengerjakan gitu ya. Jadi dia cuma bisa berharap kamu mau bersabar. Tuh kan? Karena memang yang ingin dia perbaiki itu cara dia komunikasi sama kamu. Memang orang ini mungkin kurang cakap atau kurang bisa berkomunikasi dengan baik ya, teman-teman. Secara emosional itu, emotional intelligence-nya kurang. Ada yang namanya, ada IQ ya, ada yang namanya EQ ya. EQ adalah emotional intelligence ya, quality yang mungkin tidak begitu bagus. Tidak banyak orang yang mungkin pandai mengungkapkan perasaannya, apalagi melalui perilaku atau kata-kata. Banyak yang susah menyusun kata ya. Dia sangat merasa kehilangan kamu, itu berdampak banget buat dia. Makanya kalau Sora lihat, dia ingin memperbaiki, membangun, karena dia tidak mau kehilangan kamu. Dia berusaha memberikan kamu apa yang kamu ekspektasikan. Apapun yang pernah kamu ekspektasikan sama dia, itu sedang dia usahakan untuk dia berikan, dan dia sedang mempersiapkan diri. Ya. Dia mencoba untuk fokus dulu sama dirinya sendiri, tapi sulit karena memang pikirannya dia selalu kembali ke kamu lagi. Ya. Yang ke depan akan terjadi sama hubungan ini adalah
Teman-teman, ini adalah ada upah dari kesetiaan. Artinya apapun keadaannya, orang ini ingin menunjukkan kesetiaan sama kamu, ya. Dan di sini adanya sangat mungkin sekali adanya hubungan yang bersatu kembali, adanya komitmen yang kuat di antara kalian, ya. Jadi ini suatu komitmen yang sudah sangat-sangat jelas, sudah sangat-sangat kokoh, pendirian yang kuat. Jadi selama ini yang mungkin punya pendirian kurang kuat, selama ini kamu menyangka bahwa mungkin dia nggak serius, nggak ada buat komitmen jangka panjang, yang akan terjadi adalah dia ingin datang dengan menunjukkan dia sudah kokoh, dia sudah kuat, dia sudah jelas, dia bisa setia, dia bisa diandalkan, teman-teman, ya. Dia akan, walaupun ini mungkin hubungannya juga memang ada resikonya, bukan tidak ya, gitu loh ya teman-teman. Tapi kalau surat di sini dia ingin memulai atau mengambil kesempatan membangun relasi lagi dengan kamu, karena memang dia merasa kamu adalah the one yang selama ini dia cari. Dan kalau Sora lihat di sini, yang sekarang dia harapkan cuma satu, kamu mau membuka hati untuk dia, ya. Nasihat buat kamu apa, teman-teman? Di sini kita coba lihat ya. Nasihat buat kamu apa? Yang pertama, teman-teman, mungkin ini adalah ada kesempatan untuk kamu kasih ke dia, untuk dia membuktikan lah ibaratnya, teman-teman, perasaan dia. Kamu tidak harus langsung gimana-gimana, tapi mungkin ada kesempatan yang bisa kamu berikan sama dia, teman-teman, ya. Karena memang di sini ada energi kamu juga kangen dia. Di sini juga sangat mungkin ada kenangan-kenangan manis yang bisa terjalin lagi. Jadi memang kuncinya ada di kamu, teman-teman. Tapi yang Sora lihat di sini sepertinya ada kesempatan yang mungkin bisa kamu berikan lah ibaratnya, walaupun kamu nggak langsung terima, kamu bisa kasih penilaian, tapi juga di sana mungkin ada kesempatan. Intinya gitu. Kalau ditanya orang ini niat ya kamu lihat aja dari kartunya, kenyataan hatinya kuat apa enggak gitu ya. Tuh kan? Karena selama jauhan dari kamu itu banyak pembelajaran, karena dia tahu kamu jadi seseorang yang layak untuk dapetin sesuatu yang terbaik gitu ya. Makanya di sini dia mau membuka pelan-pelan, teman-teman. Semuanya diproses gitu ya. Jadi ini memang untuk kamu yang mau memberikan kesempatan. Akan ada waktu ya, mungkin dia juga tidak serta-merta instan datang ke kamu, ada waktu. Jadi memang untuk orang-orang yang bersabar, teman-teman, di sini ya. Itu yang bisa Sora bacain. Kita coba lihat zodiaknya. Cek ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Yang pertama ada Cancer, ada Pisces lagi, ada Aries, ada Cancer lagi, ada Pisces lagi. Wow. Ada Leo, ada Taurus, dan ada Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, nama kota, nama rumah, ya, dan sebagainya. Teman-teman yang kepingin beli kartu, pingin booking personal reading, pingin belajar baca kartu, atau kamu yang mau untuk baca bazi, semua bisa di Instagram. Kenapa sih Sora taruh di Instagram? Satu pintu aja, teman-teman, jadi nggak usah pusing ya. Jadi one stop place ya, bisa booking, bisa reading, bisa belanja ya, nggak usah pusing. Aku ada di Tokopedia, tapi otomatis kalau kamu minta payment yang melalui Tokopedia itu pasti bakalan lebih mahal bayarannya ya. RJNKOJ BJTQCL WSE NVA 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa ya, di Mes Hana Sora main ke sana, berikan dukungan selalu. Karena teman-teman boleh nggak tulis di kolom komentar kamu udah nonton di channel pertama, di channel kedua atau enggak di Miss Hana Sora. Karena kalau Sora lihat di sini yang nonton di Miss Hana Sora tuh lebih dikit. Jadi silahkan main ke channel kedua, Sora sudah tulis linknya di bawah. Dan setiap hari Sora upload temanya beda. Ya, sampai kita ketemu lagi. Bye bye.